Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya Rafiq dan juga pemirsa yang ada di rumah dan juga di studio. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali tentunya di TVRI Sumatera Utara dalam program rangkaian acara yang sangat luar biasa. Yaitu apalagi kalau bukan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa sekali Hasanah ya. Pada Benar hari sekali, ini Rafiq. kita akan menampilkan 9 adik-adik peserta kita nih Hasanah. Tentunya sangat luar biasa yang sudah tentunya percaya diri nih dan juga percaya diri dengan materi dan juga penampilan ya. Tentu saja Hasanah tidak terlepas dari pengaruh dari kedua orang tua. Benar sekali, boleh kita apresiasi kepada kedua orang tua yang sudah hadir di studio pada hari ini, boleh tepuk tangan? Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang menonton di rumah. Semoga anaknya menjadi motivasi nih untuk ikut serta pada rangkaian acara Akademi Cilik tahun 2023 tahun ini. Nah benar sekali Hasanah, pada hari ini penampilan adik-adik ini akan dinilai dan juga sekaligus dikomentari oleh Dewan Juri kita pada hari ini Hasanah. Nah langsung saja kita kenalan dengan Dewan Juri kita yang pertama. Ada siapa aja Bang Rafiq? Pertama telah berhadir bersama kita Ustadz Profesor Dr. Haji Johar Harifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana rasanya Ustadz Johar pada hari ini menjadi juri menilai penampilan adik-adik kita yang merupakan calon da'i dan da'iyah di masa depan? Ya luar biasa sekali ya, saya sangat terharu ya masuk kemari, lihat semangat mereka dan masih remaja, masih anak-anak sudah punya kemampuan untuk tampil. Ini luar biasa, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Johar. Selanjutnya ada siapa? Yang kedua ada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini segar sekali ya Ustadz ya. Iya, masih membawa cahaya Haramain, tepat siang kemarin baru tiba di tanah air. Masya Allah. Dan ini kehormatan bagi kita, guru dan tokoh internasional ya. Profesor Johar Arifin ini adalah salah satu anak terbaik Sumatera Utara yang menginspirasi buat anak-anak kita insya Allah. Masya Allah, luar Mudah-mudahan juga biasa. menginspirasi para peserta kita ya. Benar biar sekali, seperti Rafiq. Ustadz Johar juga. Nah Ustadz Padli mungkin bisa berikan inspirasi juga kepada adik kita. Mungkin Ustadz Padli baru berpulang nih dari Tanah Suci. Jadi biar para peserta kita makin semangat, termotivasi. Karena tentunya nanti yang menjadi juara satunya akan diberangkatkan umroh ya Rafiq ya. Iya benar sekali. Baik, subhanallah. Ini adalah episode ke-26. Berarti kurang lebih ada 260 anak terbaik Provinsi Sumatera Utara yang telah tampil di TVRI, media pemersatu bangsa, dan telah ada 105 anak yang telah lulus untuk seleksi berikutnya di semifinal. Di depan Ka'bah, di hadapan makam baginda Nabi, kita sampaikan semua salam dari seluruh anak-anak Akademi Dai Cilik kita. Harapan kita memang yang mendapatkan hadiah juara satunya, tapi doa kita setiap anak yang menjadi dai cilik TVRI selalu ada jalan keajaiban diundang ke Tanah Suci, insya Allah. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada siapa lagi Rafiq? Selanjutnya telah berhadir bersama kita Ustadz Rizkil Asri SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustadz mungkin bisa disampaikan seperti setiap pekannya nih Ustadz, aspek-aspek penilaian terhadap para peserta yang akan tampil nantinya Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, peserta Akademi Dai Cilik TVRI yang masuk di episode 26 ini, kami mengingatkan insya Allah yang akan dinilai adalah vokal, mimik, materi, dan mode busana. Harapannya anak-anak Ustadz karena sudah berjalan 25 episode dan ini episode terakhir untuk babak penyisihan, maka harus tampil dengan maksimal dan sempurna kali ini. Insya Allah bisa masuk lolos ke babak berikutnya. Amin ya Luar robbal biasa. alamin, luar biasa. Jadi sebenarnya yang terintinya adalah vokalnya terlebih dahulu ya Ustadz ya.
mimik, kemudian materi, dan juga yang terakhir adalah outfit yang digunakan. Iya, busana Ya. tentunya sekali. Jadi Nah, adik-adik harus semangat, tapi sebelum itu kita cek dulu dong. Cek dulu, Pesertanya iya. dari mana aja ini Bang Rafiq? nah, pertama berasal dari Kota Medan. Mana suaranya? Mana suaranya dari Kota Medan? Wow, banyak banget ya. Penuh ya, 5.000 penonton. 5.000 ya, sampai hampir nggak cukup studio Nggak kita cukup ya. studio kita ini ya. Yang kedua mana dari Deli Serdang? Mana suaranya Deli Serdang? Oke, nggak Nggak kalah kalah. seru juga ya. Betul sekali ya, Yang sama. terakhir dari mana lagi nih Rafiq? Berasal dari Serdang Bedagai. Mana suaranya? Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi tentunya adik-adik ini semakin semangat ya, karena di sini bukan ajang untuk ajang tunjuk-tunjukkan aksi gitu ya, Benar sekali tapi ya, Sana. menampilkan yang terbaik dan tentunya ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Benar sekali Asana. Sepertinya sudah tidak sabar nih Asana untuk Benar melihat sekali. penampilan dari peserta kita pertama nih Asana. Dari mana Rafiq? Berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Serdang, siap-siap ya dengan judul ceramah Mencintai Rasul. Langsung kita panggil Razik Hanan Hanan Ismail. Ismail. Akademi Daya TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatan wassalaman ala rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para Dewan Juri Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Mencintai Rasul. Bapak, Ibu, teman-teman, apakah mau dicintai oleh Rasulullah? Lalu, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Rasulullah? Ada 4 cara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mencontoh akhlaknya. Sejak kecil, Rasulullah memiliki akhlak mulia. Seluruh akhlak, sifat, dan budi pekerti Rasulullah harus diteladani oleh seluruh umatnya. Seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang kedua, menaati ajarannya. Menaati Rasulullah berarti menaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 80. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah berarti menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti sunnahnya. Salah satu sunnah yang dicontohkan Rasulullah adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi harus kita jalankan sebagai bentuk pemersatu bagi bangsa. Terjalinnya masyarakat yang penuh kasih dan sayang. Yang keempat, berbanyak bersolawat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mari kita bersolawat ya Bapak Ibu teman-teman semua, agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Ikuti saya ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itulah beberapa cara agar kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah manggis, buah rambutan. Mana nih cakepnya Bapak Ibu teman-teman semua? Buah manggis, buah rambutan. Buah mangga, buah durian. Cukup sekian saya sampaikan. Semoga pidato saya membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Biasa. wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Razik Hanan Ismail. Ismail, wah. Waduh, kecil-kecil cabai rawit ya Bang Nah, Rafiq benar ya. sekali. Walaupun peserta pertama Iya. sepertinya sudah terbiasa ya. Benar sekali, namanya aja hampir mirip-mirip, Rafiq dan Razik. Razik, Iya. wah. Adiknya ya? Iya. Ada hubungan nggak nih Razik? Iya, abangnya ya. Luar Oke. biasa. Razik sudah siap untuk mendengarkan Dewan Juri? Sudah. Sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Padli Sudiro. Baik. Rizik Hanan Ismail, tamam. Ayo. Allahumma sholli Muhammad. Di taman makannya tomat. Cakep. Rizik Hanan harusnya lebih semangat. Wah, itu Waduh, ya. tepuk tangan Tepuk dong. tangan ya. Baik, tadi di awal sempat masih grogi ya. Karena nampil pertama ya. Begitu nampil langsung masuk TV ya. Di depan ayahanda profesor lagi ya. Tapi alhamdulillah kalau dari nama Rizik harusnya jadi imam besar ini ya. Iya, Imam Habib Rizik gitu ya. Harus lebih semangat. Namanya juga Ismail, ini Ibrahim wa Ismaila ya. Salah satu pendiri Ka'bah dan Masjidil Haram. Kita doakan Rizik Hanan Ismail insya Allah bisa lebih baik lagi dan menjadi da'i di masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Padli Sudiro. Terima kasih Terima Rizik. kasih. Gimana hari ini di komentar sama Ustadz Fadli Sudiro? Senang nggak? Senang. Senang ya. Pengen jadi Ustadz yang di depan? Ingin. Pengen juga, amin. Semoga nanti terkabul ya. Tetap Ya. semangat terus. Pokoknya nantikan terus sampai akhir ya. Ya. Oke, untuk Terima itu kasih, silakan silakan. Razik Hanan Ismail. Nah, tadi kita sudah mendengar penampilan dari adik kita dari Deli Serdang Benar ini. sekali. Kali ini kita mau beralih kemana lagi? Atau masih tetap di kabupaten yang sama? Nah, sepertinya kali ini kita masih tetap dari Kabupaten Deli Serdang. Luar biasa nih pendukung dari Deli Serdang. Untuk itu membawakan dengan judul Adab Kepada Orang Tua. Langsung kita panggil Fatih Insani Insani Sinaga. Sinaga. Tingginya Gunung Sinabung. Anaknya Gunung Sibaya. Kalau Anda ingin beruntung, usaha dan doa diperbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menyampaikan adab kepada orang tua. Orang tua adalah guru pertama dan paling utama dalam hidup kita. Maka bila ingin hidup kita bahagia, jagalah adab kepada orang tua. Rasulullah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa suktullahi fi suktil walidaini." Yang artinya ridho Allah datang kepada ridho orang tua dan murkanya Allah datang kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau di sekolah, orang tua kita adalah guru. Jadi, kita harus berbakti juga kepada guru. Dan ridho Allah bisa kita dapatkan dengan berbakti kepada orang tua. Dan murkanya Allah otomatis kita dapatkan bila durhaka kepada orang tua. Wow, seram. Lilin hidup sampai pagi, lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya adik-adik kita pandai-pandai pantun ya Bang Pandai-pandai Rafiq ya? pantun ini. Iya, kecil-kecil udah pandai pantun. Lama-lama kita ketularan nih, jadi Ketularan Raja Pantun ini, dan Ratu benar Pantun ya. sekali. Oke, adik Fatih udah siap nih untuk dikomentar sama Dewan Juri? Udah. Sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam. Iya. Usianya berapa tahun, Nak? 7. 7 bulan. Iya. Oh, 7 tahun. 7 tahun Kelas berapa Ustadz. sekolahnya? Sekolahnya kelas berapa kalau 7 tahun itu? 3. 3 SMA? Enggak. 3 SD. SD. Masya Allah, luar biasa. 7 tahun kelas 3 SD ya. Luar biasa. Nah ini pertama ya tampil di TV ya. Ananda ya. Pertama ya Nak? Masuk TV pertama ini ya? Iya. Oh iya, atau udah biasa di TV ngalang-ngalai Bang Rafiq ini? Ya. Baik, jadi temanya luar biasa, adab kepada orang tua ya. Ini memang tema yang harus sering disampaikan oleh para dai-dai ya. Tapi memang tak cukup hanya sekedar disampaikan, apalagi ini yang menyampaikan dai cilik ya. Kalau dai cilik yang menyampaikan biasanya kita mudah untuk sadar gitu ya kan. Nah, Ananda semangat ya luar biasa, tapi nanti terus belajar Nak. Ya. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, mau jadi Polisi ya. Pasti Ustadz harapannya jadi Ustadz tadi jawabannya kan. Nanti di kepolisian jadi bidangnya bidang keagamaan. Ya benar Ya, sekali. insya Allah Jadi ya, tetap Nak, ya. menciarkan agama Islam ya Ustadz ya. Baik, untuk Ananda Fatih tetap semangat dan terus belajar. Insya Allah menjadi polisi yang soleh, penghafal Quran di kemudian hari ya. Amin, amin ya Terima robbal kasih, alamin. Ustadz Terima Rizky. kasih Ustadz. Untuk Wah. itu terima kasih adik Fatih, boleh kembali ke tempat ya. Nah, Ini luar biasa ya. Luar biasa ya, masih umur 7 tahun. Sudah bisa nih jadi dai. Nah, tampil di panggung ini. Benar sekali, Nah, pede lagi. Bang pede Rafiq dulu lagi. umur 7 tahun udah pede belum tampil di Wah, depan sepertinya umum? saya masih main kelereng dulu ya. Atau main-main di jalanan gitu Main-main ya. di jalanan ya, benar sekali. Oke, untuk kita beralih ke peserta lainnya, tentunya masih dari Deli Serdang. Deli Serdang, mana Ya, suaranya? Mana suaranya dari Deli Serdang? Ini berurutan loh dari pertama, kedua, dan ketiga Masih ya. Ini Deli peserta Serdang. kita masih dari Deli Serdang. Untuk itu dengan membawakan judul ceramah Ibu. Langsung kita panggil Hanasfi Hanasfi Khairani.
Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak ada permata terindah selain permata hati yang sentiasa memuji Allah yang telah menancapkan cahaya keimanan dalam hati hamba-hambanya sehingga tertanamlah suatu akhlak yang mulia. Salawat bermahkotakan salam tak pernah lupa. Kini kita sampaikan kepada seorang lambang yang memiliki suri tauladan yang mulia dan selalu mengajarkan kepada umat-umatnya. Beliau adalah Nabi Bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya hormati hadiri wal hadirat rahimakumullah. Adapun tema tausiah yang saya sampaikan adalah hiasi diri dengan akhlak mulia di zaman era modern. Hadirin yang saya muliakan, zaman sudah semakin canggih, kecanggihan alat komunikasi yang telah sudah menerbang ke seluruh dunia, membuat pemuda-pemudi sekarang dengan mudah mengakses segalanya, melihat bermacam-macam hal yang tak selayaknya dipertontonkan. Akibat akhlak remaja semakin kritis dan mudah terjerumus ke dalam lambahnya kemaksiatan. Jika kita lihat di masa sekarang, tidak sedikit akhlak remaja yang masih menyimpang memperlakukan perbuatan memalukan di tempat-tempat umum tanpa ada rasa malu sedikit pun. Nasihat orang tua pun tak lagi dihiraukan. Akhlak buruk sebagai pergaulan yang malah dibanggakan. Bahkan dengan lebih bangganya lagi, mereka berpenampilan sok-sok artis mirip artis di TV. Rambut ditegangkan ke sana kemari, mentang-mentang udah pakai kitbi. Kuping kanan kiri dilobangi supaya mirip Charlie. Punya rambut rapi-rapi, malah dikirbai. Cakep sih, mirip iklan di TV. Tapi setelah kita lihat ke kiri, tak disangka ada gundurwo yang tak bergigi. Hadirin yang saya muliakan, beginilah kebiasaan pemuda-pemudi sekarang yang mengisi waktu luang hanya untuk bersolek saja, berlomba-lomba untuk tampil paling gaul dan paling oke, tanpa memikirkan keburukan apa yang akan terjadi. Yang penting gaul, ya kan Pak, Bu? Jika remaja Islam biasanya hanya berdandan saja, cobalah kalian renungkan. Apakah kita tidak malu dengan Islam? Apakah kita tidak malu mengaku umat-umatnya Nabi Muhammad? Sedangkan kita tidak akan mengenal akhlak mulia lagi. Orang yang mengajarkan akhlak mulia saja tidak kalah ibadahnya dengan orang yang meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum latashhunan nasa bi amwalikum walakin yasha'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Yang artinya, sesungguhnya kau tidak dapat membahagiakan manusia dengan hartamu, akan tetapi kau dapat membahagiakan manusia dengan wajah yang manis dan akhlakmu yang mulia. Jadi, alangkah baiknya jika kita mengintrospeksi diri dan selalu mengingat kebaikan Allah. Rasulullah saja yang telah dijamin dimasukkan di surga, ia selalu berzikir kepada Allah. Sedangkan kita, apakah kita sudah terjamin ditempatkan di surga? Maka dari itu, marilah kita menjauhi kezaliman dan kedustaan agar kita menjadi orang yang berguna dan dicintai oleh Allah. Sebelum mengambil kesimpulan dari tausiah yang saya sampaikan, saya akan membaca satu ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan orang yang mengharapkan rahmat Allah di kedatangan hari kiamat dan orang yang banyak menyebutkan nama Allah. Jadi kesimpulan dari tausiah yang saya sampaikan ialah
Hendaknya seorang ayah dan ibu memberikan didikan yang baik kepada anaknya agar anaknya terhindar dari pergaulan yang tidak bermoral. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanaswi Hanaswi Hairani Hairani dari Deli Serdang. dari Deli Serdang. Luar biasa ya. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu kakak? Umurnya berapa dek? 13 tahun. Masya Allah, udah jadi dai. Aduh, ini nih inspirasi juga nih bagi kita kaum ibu-ibu ya yang di rumah maupun di studio. Ayo mulai sekarang didik anak kita mulai dari sejak dini nih Benar untuk sekali. mempelajari agama ya Bang Rafiq ya. Benar sekali ya. Hasanah, Hanaspi udah siap untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri? Insya Allah Allah. sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Johar Arifin. Alhamdulillah, terima kasih. Ananda, cucu Anda, cucu saya ini, Hanaspi Hairani. Ya. Tinggalnya di mana? Bangun Purba, Deli Serdang. Alamat lengkapnya biar masyarakat sekitarnya tahu ada ini dai di tempat kami rupanya. Jalan, Di mana tempatnya? Bangun Purba, Purba di mananya? Desa mana, dusun mana? Dusun 2. Lengkapnya lengkap biar masyarakat yang dengar ini tahu bahwa ada dai di tempat kami ini di Bangun Purba. Desa Bangun Purba, Dusun 2. Oh, baik. Ya pemirsa tuh ya dengar tuh alamatnya. Ini ada orang hebat dai dari tempat kalian. Ya bisa ya dijenguk lah. Ya bagus sekali. Ya pilih judulnya bagus, materinya bagus. Ya terus berlatih lah ya berlatih. Dia kan bukan dai, bukan hanya mau ikut sayembara kan, bukan mau ikut festival, tapi untuk dai yang sebenarnya. Maka banyak baca, banyak belajar, insya Allah kamu akan jadi dai hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Ustadz Terima Johar. kasih Ustadz. Waduh, gimana tadi habis dikomentar sama Ustadz Johar? Gimana? Masih deg-degan? Masih deg-degan ya. Masih deg-degan ya? Luar Oke, untuk itu biasa. terima kasih Hanasfi, boleh kembali ke tempat. Nah, Untuk itu kita beralih ke peserta yang lainnya. Iya, Kita tadi- beralih tentunya dari Kabupaten Serdang Bedagai ke Iya. dari Kabupaten Deli Serdang ke Serdang, Serdang Bedagai. Bedagai. Mana suaranya Serdang Bedagai? Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul Orang yang Mulia. Langsung saja kita panggil Muhammad Aska Hasyari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Pergi ke Perbaungan bersama Halimah. Pergi ke Rampah membeli kedondong. Orang ganteng mau ceramah. Tolong jawab salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbah
Dewan Hakim yang saya hormati, pemirsa TVRI di mana saja berada. Banyak orang berpikir bahwa orang yang untung adalah orang kaya, sementara orang miskin memiliki nasib yang tidak untung. Saya tegaskan, kekayaan bukan suatu kemuliaan pada dirinya dan sebaliknya. Kemiskinan bukan suatu kehinaan pada dirinya. Semua itu adalah cobaan dari Allah. Yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Dan mampukah si miskin hidup sangat sederhana dan kekurangan? Di dalam kitab Sifatul Jannah yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abi Ad-Dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersamaku di surga ada kaum fakir yang beriman. Ya, begitulah kebanyakan orang miskin yang tekun beribadah, tidak sombong, sedangkan orang kaya selalu sibuk dengan menghitung hartanya, bangga dengan kekayaannya, padahal semua itu adalah titipan dari Allah. Gimana mau masuk surga? Namun bukan berarti orang yang kaya tidak masuk surga. Tidak semuanya. Yang menentukan adalah ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abu Al-Fidah Ismail bin Umar bin Katsir yang lahir pada 1301 Masehi di Busrah, Suriah, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kemuliaan bukan karena keturunan dan kedudukan. Keutamaan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Ada lagu Bang Haji nih, mau dengar? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ikan asin, ikan lele, cukup sekian tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aska Hasyari. Ini biasanya dipanggil apa ini enaknya? Aska. Aska. Nah, ini Rafiq sampai lupa kan. Ini dari awal sampai akhir konsisten banget senyumnya. Bener ya, Bapak Ibu ya, bener ya. Dari awal sampai akhir senyum terus sampai salah fokus Kakak lihatnya. Aduh, ini adik ini kok senyumnya manis banget gitu ya kan. Tapi asalnya lupa nama saya. Lupa Mas Rafiq. Oke, ini ada kesempatan nih. Adik mau pilih juri yang mana untuk dikomentari? Ayo. Oke, ke Profesor ya. Kepada Prof. Kami Oke, persilakan kepada kepada Prof kami Johari. persilakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Aska Asyari. Wah, ini perlu alamatnya lagi biar masyarakat tahu ada dai hebat di tempatnya. Alamat rumahnya di mana? Serdang Bedagai Jalan Sao, 072. Serdang Bedagai itu luas. Nama desanya. Desa Melati 1. Ya. Bagus, materinya dipilih bagus, ya, hafalan juga bagus, ya, sanadnya. Tapi harus berlatih terus ya, berlatih terus. Karena dai ini bukan hanya untuk, seperti saya katakan tadi, bukan hanya untuk sayembara, untuk festival, tapi untuk dakwah. Ya, jadi kembali luruskan nanti niatnya, saya belajar dai ini ikut festival ini untuk dakwah. Agar semakin banyak orang di jalan yang benar. Apalagi remaja sekarang kan banyak sekali yang tersesat ya. Nah tugas kamu menyelamatkan remaja-remaja seumurmu. Insya Allah kamu akan berhasil. Amin. Terima kasih. kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semoga komentar dari Prof ya, kritik dan sarannya bisa membangun ya sehingga Aska bisa lebih baik lagi tampilannya ya. Oke, untuk itu terima kasih Aska, boleh kasih, kembali ke Aska. tempat. Ada Wow, peserta luar mana biasa. lagi nih Bang Rafiq yang pengen tampil? Nah kali ini masih dari Kabupaten Serdang Bedagai. Mana suaranya? Mana suaranya dari Serdang Bedagai? Wow. Kalau tadi dari Deli Serdang NPP 1 sampai 3 ya, kali ini seterusnya kayaknya dari Serdang Bedagai terus ya. Serdang Bedagai sepertinya nih ya. Untuk itu siapa Bang? Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Langsung kita panggil Winarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Kok nggak semangat sih? Saya ulang dengan pantun. Pak Somad makan tomat. Tomat ditanam pakai tanah liat. Ada yang merasa umat Nabi Muhammad. Jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah menjadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang terhormat para pemirsa TVRI dimanapun berada. Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang disinari oleh cahaya iman dan Islam. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sampai saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal. Perkenalkan, nama saya Winarto, tapi saya lebih senang dipanggil Ustadz. Kenapa? Karena cita-cita saya ingin menjadi seperti Ustadz Abdul Somad. Mohon doanya ya semua. Saya berasal dari Serdang Bedagai, Desa Cembedak Lobang. Di sini saya ingin berpidato dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Penonton yang dirahmati Allah. Sebagai orang muslim, wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah.
wabil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Coba kita hitung jasa ibu bapak kita. Tentu kita tidak mampu menghitungnya. Karena jasa mereka sangat besar. Saat kita dalam perut ibu, ibu bersusah payah membawa kita dan menjaga kita sampai kita lahir ke dunia ini. Dan bapak kita bekerja siang dan malam untuk kebutuhan kita. Begitu pula saat kita telah hadir ke dunia ini, mereka memberikan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya sungguh luar biasa. Subhanallah, betapa mulia jasa ibu bapak kita. Penonton yang dirahmati Allah. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut menerima penghormatan terbaik dariku ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, "Ibumu." Lalu, "Ibumu." Lalu, siapa lagi wahai Rasulullah? "Ayahmu." Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan murka dan memberi siksa neraka sebagai balasannya. Panasnya, aduh, minta ampun. Pokoknya panas banget. 100-an kali lipat panasnya dari api bumi ini. Nah, sebagai generasi soleh dan solehah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan selalu berdoa untuk mereka. Yuk kita doakan mereka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Penonton yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan saya tutup dengan pantun. Dan nyipat susun-susun, semat menjadi atap. Kepada Allah mohon ampun, kepada ibu bapak saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winarto dari Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Gimana, masih nervous? Udah enggak? Udah enggak Udah ya? lega? Udah lega ya? Iya. Tadi nervous enggak mau tampil? Nervous? Deg-degan ya. Deg-degan. Winarto umur berapa? 7 tahun. Ini outfitnya bagus, siapa yang dandanin tadi pagi? Mana mamanya? Mana mamanya? Oh, Wah, Masya Allah, Masya luar Allah. biasa. Keren loh nih ya. Nanti itu akan dikomentari oleh Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, apa kabar Uwin? Uwin ya, ada UAS, ada Uwin. UAS Ustadz Abdul Somad, Uwin Ustadz Winarto. Wah. Waduh, mantap ya. Langsung ada nih nama tenarnya. Iya. Di Pantai Cermin, makannya duren. Cakep. Ustadz Uwin memang tampilnya keren. Tepuk Wah, tangan dong. luar biasa. Outfitnya juga bagus ya Ustadz ya. Iya, outfitnya bagus, hampir ngalahin Ustadz ya. Ya. Untung Ustadznya pakai dasi. Kita dengar juga tambahan dari Prof Johar, khusus ini dari Profesor. Fadal Prof. Ya, terima kasih. Ya, Ustadz Uwin ya. Kita promosikan namanya. Tadi udah dikasih tahu alamat rumahnya sudah ya. Supaya masyarakat Serdang Bedagai tahu ada dai di tempatnya. Nah, terus belajar, terus perbanyak seperti niat kita semula, bukan untuk sayembara, bukan untuk lomba-lomba, tapi untuk mengikuti ya, jejak Rasulullah untuk menyampaikan yang benar, yang hak bagi dai.
Saya yakin kamu bisa, teruslah belajar, insya Allah kamu jadi orang hebat. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Robbal Terima kasih, Alamin. Prof. Terima kasih Prof dan juga terima kasih Pada Ustadz Ustadz Fadli Fadli Sudiro. Sudiro. Ini luar biasa loh komentarnya. Intinya adalah harus belajar. Iya, Jadi benar Winarto sekali. nggak berbangga diri sekarang. Jadi tetap terus belajar nanti bisa gantiin Ustadz dan juga profesor yang di depan. Pengen nggak? Nah, Pengen ya? Dan juga semua komentar harus dipelajari, mana tahu Winarto lolos ke tahap selanjutnya Benar. ini. Jadi Benar. untuk bekal nih, untuk bisa Heeh. lebih percaya diri, Percaya diri tampil di lagi. depan teman-teman semuanya. Iya, Untuk itu baik. boleh kembali ke tempat Winarto. Oke, terima kasih. Dan untuk Nah. itu selanjutnya kita beralih lagi nih. Beralih lagi. Dari Serdang Bedagai kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang. Mana suaranya Deli Mana Serdang? suaranya dari Deli Serdang? Wah. Udah siap tampil ya? Kira-kira siapa Bang Rafiq? Kali ini dia akan membawakan dengan ceramah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Langsung saja kita panggil Faza Insani Sinaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang, mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Karena hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Melalui program ini, mari kita tumbuhkan kecintaan seluruh generasi muda Islam terhadap agama, bangsa dan negara agar tercipta regenerasi dai yang handal di masa yang akan datang. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara, di situ ada Gunung Sinabung. Jawablah salam dari saya bila kita ingin beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya sayangi pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Faza Insani Sinaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Zaman dahulu kala, di wilayah selatan Irak, tersebutlah 5 orang pemuda soleh bernama Wat, Suwa, Ya'uk, Yagut, dan Nasr. Mereka ini sangat dicintai oleh rakyat. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, orang-orang yang mencintai mereka merasa kehilangan. Namun atas godaan setan, mereka buatlah patung-patung yang menyerupai kelimanya. Dan patung-patung itu mereka sembah sebagai Tuhan. Akibat dari kekafiran mereka inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh siang dan malam menasehati kaumnya. Namun hanya sedikit saja yang mau menerima kepada Nabi Nuh. Selainnya mengejek, menghina,
bahkan mencerca Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pun bermunajat kepada Allah. Ya Tuhanku, aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi suruhanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman kepadamu agar kau mengampuni mereka, mereka malah memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutup bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal di Gurun Sahara. Orang-orang semakin mengejek dan mengatakan, hahaha, Nuh sudah gila, Nuh sudah gila. Setelah kapal selesai, datanglah banjir yang besar. Orang-orang berlarian ke puncak-puncak bukit menyelamatkan diri. Nabi Nuh mengajak mereka masuk ke dalam kapal. Namun hanya beberapa orang saja yang mau masuk ke dalam kapal. Pintu-pintu langit pun terbuka. Air tercurah sederas-derasnya. Pintu-pintu mata air di muka bumi mendobrak bumi, menghantam, menghancurkan, menenggelamkan orang-orang yang menyombongkan diri. Semuanya tenggelam. Hanya orang yang berada di dalam kapal saja yang selamat bersama Nabi Nuh. Dan Allah berfirman dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, dan difirmankanlah, wahai langit, berhentilah. Wahai bumi, telanlah airmu. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Dan dikatakanlah, binasalah orang-orang zolim. Dan kapal itu berlabuh di sebuah bukit bernama Bukit Judi. Hikmah dari kisah ini, jangan menyekutukan Allah dengan apapun selain Dia. Dan kita juga harus mencontoh sikap seperti Nabi Nuh. Memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Karena suatu kesabaran akan membawa kita kepada kebaikan. Dan ingat, janganlah pernah menyerah untuk berjuang. Karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk Faza Insani Sinaga. Luar biasa, ini totalitas ya Faza ya. Siapa tadi yang ngajarin itu untuk acting seperti itu? Umi, mana uminya? Mana Itu uminya? yang ini. Boleh jilbab merah. berdiri uminya, Masya Allah luar biasa. Nah, Hasanah tadi dapat bocoran juga ya, Uminya ini bukan hanya satu anak yang berhasil tampil nih. Masya Allah, jadi Tadi ada dua berapa? ya? Ya. Mana Siapa satu tadi? lagi? Itu adik Siapa nama adiknya? Fatih. Fatih Insani Oh, Sinaga. Fatih. Iya. Masya Allah luar biasa loh Luar orang tua. biasa ya. Ini nih yang kayak gini nih harus kita contoh ya sebagai Benar orang sekali, tua. Hasanah. Jadi kita mendidik anak itu semulai dini mungkin ya. Jadi anak kita terinspirasi nanti ke depannya insya Allah menjadi yang benar-benar menjadi ustadz dan ustazah ya. di masa depan luar biasa. Sangat senang sekali ya tentunya ya kedua anaknya berhasil tampil di Benar panggung sekali. Akademi Dai Cilik. Wah, Faza sudah siap untuk mendengarkan komentar? Sudah. Sudah Sudah? siap. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil.
Baik, Faza, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Ustadz. Sekolah kelas berapa? Oh, udah mau naik SMP? Udah mau naik SMP ya? Iya. Baik. Siapa yang ngajari ceramahnya, Nak? Umi, Oh, uminya ya. Uminya ustazah. enggak guru. Guru ya. Dia guru ustazah ya. Baik. Faza yafuzu faiz. Ya, insya Allah menjadi pemenang ya. Faza insani ini luar biasa namanya nih. Sinaga lagi di belakangnya tegas dia nih kan. Gas ya Jadi Ustadz dia ya. insan yang menang, terus garangnya seperti naga gitu Naga. mungkin ya. Tapi kalau Faza enggak ya Faza ya? Iya. Anggun dan lemah lembut ya. Anggun dan lemah lembut ya. Insya Allah terus menjadi pemenang ya. Amin. Jadi kamu ini bisa masuk ke babak penyisihan saja, ya bisa tampil di TVRI ini termasuk golongan orang-orang menang kamu ini. Ya luar biasa dan terus belajar. Nah Ananda tadi bercerita, berkisah tentang Nabi Nuh, sudah bagus ya. Jadi kalau sepanjang penampilan sampai dengan episode 26 ini sepertinya baru Ananda yang isi ceramahnya itu berkisah dari awal sampai akhir. Namun perlu juga Ananda ketahui bahwasannya Ananda harus mampu mengambil selain intisari dari cerita yang Ananda sampaikan, kemudian apa pesan ya terhadap kami yang mendengarkan kisah itu, apa yang bisa diambil kemudian Ananda sampaikan kepada kami. Nah, itu lebih tambah menarik lagi dan terus belajar Ananda, insya Allah terbaik buat Ananda. Baik, Masya Allah terima luar kasih, biasa. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semoga kritik dan saran dari Ustadz bisa membangun Faza ya. Sehingga Iya, benar kedepannya sekali. tampil lebih percaya diri. Terus materinya bisa lebih diperdalam lagi ya. Dan tampilnya juga makin pede ya Faza Nah, ya. tahu Faza lulus ke tahap selanjutnya ini Hasanah ya. Amin, iya, Terima iya. kasih Faza. Terima kasih Faza. Wah, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah peserta dari Deli Serdang dan juga Benar Serdang sekali. Bedagai. Iya, Kali kita- ini kita beralih ke Kota Medan. Mana suaranya Mana Kota suaranya Medan? Kota Medan. Bang Rafiq, tapi ada yang lebih menarik nih Iya, Bang Rafiq. itu. Ini pendukung dari Habib ini luar biasa nih pendukungnya Hmm. selanjutnya. Boleh dong diangkat lagi lebih tinggi? Wah. Boleh? Oke, apa aja tuh tulisannya ada Habib is the best. best. Hari Adios. Minggu kalian kemana? Jalan-jalan. Mana paten? Mana paten? Katanya ke Nonton TVRI TVRI lah. lah. Nonton Akademi Dai Dai Cilik Cilik. TVRI Sumatera Utara. Wow, Wah. keren. Boleh tepuk tangan dong, kita apresiasi. Untuk para pendukung Habib ya, Benar sangat luar biasa sekali, sekali. Semangat tentunya. sekali para pendukungnya, mudah-mudahan juga semangat ceramah dari peserta kita selanjutnya ini. Iya, benar sekali. Untuk itu langsung saja kita panggilkan ya dari Kota Medan dengan judul ceramah Cara meningkatkan iman, langsung kita panggil Azan Azan Habib Barasa. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam. Habib doakan semakin cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam. Habib doakan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Yang Habib hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang Habib hormati Abi, Ummi, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubi jalan rasanya nikmat,
Apa kabar hadirin semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Adapun judul tausiah Habib pada hari ini yaitu cara meningkatkan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ya Ulumuddin mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bahwa iman seseorang bisa bertambah karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman seseorang bisa berkurang karena dia sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi pertanyaan besar, kira-kira bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Abi Umi tahu tidak bagaimana caranya? Oke deh, biar Habib kasih tahu ya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadan mengatakan, memberikan solusi bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita sebagai seorang hamba harus banyak mendengarkan, membaca, mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu hadirin, ayat Allah itu terbagi dua. Yang pertama ada ayat qauliyah yaitu Al-Quran yang sering kita baca. Ada juga ayat kauniyah yaitu alam semesta ini. Gunung, lautan, daratan, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Masih pantaskah kita sebagai manusia, makhluk yang kecil, makhluk yang hina, sombong kepada Allah, takabur kepada Allah? Justru dengan banyaknya kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, semakin banyak pula dan bertambah pula keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Salah satu ciri-ciri orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, dia bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayya'mala ana muqtadama amana bihi zahiran wa batina, yaitu dengan cara beramal kebajikan, beramal soleh yang bisa menambah keimanannya kita, baik lahir maupun batin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah tausiah Habib pada hari ini. Lebih dan kurang Habib mohon maaf. Unzur maqala
wala tanzur man qala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar ternyata ceramahnya itu sesemangat Semangat. teman-teman pendukungnya. Mana suara teman Mana pendukung suaranya Habib? pendukung Habib? Wah, Angkat luar lagi dong biasa. posternya. Habib gitulah gitu ya. Keren, Keren. dari sekolah Habib. Dari sekolah. Sekolah Iya, mana, dari Habib? sekolah. Dari mana? Pakai mic ya? Dari sekolah mana? MDTA. Oh, Dari mana Bang Rafiq? mana dia? Gak denger Bang Gak Rafiq. dengar. Boleh Agak ikut lebih semangat lebih lah. semangat dong kayak ceramahnya tadi. MDTA Ranting Seroja. Oh, boleh tepuk tangan Boleh tepuk dong dulu ya. teman-temannya. Hmm. Itu siapa yang tulis itu di poster? Hah? Keren Habib loh. gitu loh Habib tulisannya. gitu loh. Iya, beri tepuk tangan dong sekali lagi. Apresiasi Wah, untuk luar teman-temannya biasa yang sekali dukung ya. hari ini. Gimana Ustadz? Seru ya kalau ada pendukung kayak gini ya Ustadz ya. Ini inspirasi juga nih buat adik-adik yang lain. Nanti tampil sekali lagi harus bawa pendukung biar Kalau semakin bisa semangat. satu dusun satu desa Satu ya desa, bawa ke satu sini. kampung bawa aja ke Heeh. sini. Oke, untuk itu langsung saja ya kita mendengarkan komentar dari Profesor Dr. Haji Johar Arifin. Alhamdulillah. Ya, Habib wah, luar biasa ini. Terus semangat dari awal. Ya, vokalnya terus konstan. Ya, mimiknya juga oke. Ya, materi ya tentu semua materi yang sangat bagus ya. Ajaran Islam semua materinya bagus sekali. Busana pun busana Habib ya. Di jalan mana tinggalnya? Di Bromo. Ayo ngomong. Di Bromo. Jalan Bromo ya. Biar masyarakat Medan tahu ada Habib di sini. Jadi bukan Habib Rizik aja ada di sana, juga ada Habib di Bromo. Ya insyaallah. Maju terus. Ya insyaallah Anda akan berhasil. Amin, Amin. ya Baik, Rabbal terima kasih Alamin. Prof Johar. Iya, luar biasa Luar ya. biasa. Gimana setelah dikomentar sama Prof? Katanya semangat lagi nanti ke depan. Katanya Iya. insya Allah bisa dapat terbaik. Gimana? Kira-kira lulus nggak nanti? Lulus. Lulus ya. Lulus. Insya Allah ya Dek Insya Allah ya, Dek, Pokoknya ya. harus tetap semangat. Oke, terima kasih Habib. Boleh Terima kembali ke kasih Habib. tempat. Wah Habib ini anaknya santun ya, Santun lembut ya. ngomong. Tapi kalau soal ceramah Lantang. harus lantang, Lantang bener banget, semangat. semangat dia, Heeh. semangat 45 kayak mau perang aja. Iya karena menyampaikan kebaikan. Benar sekali. Ini semangat yang perlu kita contoh ya, karena Mm-mm. tentunya teman-temannya juga nyemangati dari belakang nih Bang Nah Rafi. benar sekali Hasanah. Selanjutnya ini kita harapkan juga lebih semangat lagi nih Benar ceramahnya. sekali, harus lebih semangat Heeh. dari Habib ya. Karena berasal dari kota Medan. Mana suaranya? Masih berasal dari kota Medan Heeh. dengan judul ceramah Berbakti kepada kedua orang tua. Langsung kita panggil Fatina Fatina Zahra Zahra Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Cobalah
ibadah, janganlah lupa taatlah kepada dua ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Salatan wassalaman ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Fatina hormati para dewan juri yang wajahnya berseri-seri bak mentari di pagi hari. Para hadirin yang berbahagia serta teman-teman kebanggaan bangsa dan agama. Berdirinya Fatina di sini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyirku billah ma'uqal walidain. Yang artinya, janganlah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah dan bunda adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jasa kedua orang tua kita tidak mungkin kita bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Suatu hari ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaikku wahai Nabi?" "Ibumu," jawab Nabi singkat. "Lalu siapa lagi wahai Nabi?" Sahabat kembali bertanya. "Ibumu." Nabi memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa lagi wahai Nabi?" Sahabat Nabi terus bertanya-tanya. "Ibumu." Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. "Lalu siapa lagi wahai Nabi?" "Ayahmu." Karena itulah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksanya berupa api neraka balasannya. Panasnya, minta ampun, berkali-kali lipat panasnya. Sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita
berbakti kepada kedua orang tua, dan senantiasa berdoa untuk mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah tausiah yang dapat Fatina sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fatina akhiri dengan pantun. Kalau Tuan pergi ke Mekah, naik pesawat merek Garuda. Kalau ingin hidupnya berkah, berbaktilah kepada ayah dan bunda. Mengait benang dengan peniti. Hati-hati terkena jemari, gembiranya perasaan hati karena Fatina masuk TVRI. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatina Zahra dari Hadi. Kota Medan. Sini lagi Fatina. Boleh ke tengah? Iya. Umurnya berapa sayang? 8 tahun. 8 8 tahun. tahun. Kesini Wah. ditemanin siapa? Bunda Dengan dan bunda. ayah. Mana Ayah, bunda mana sama ayahnya? bundanya? Boleh angkat tangannya bunda. Waduh. Ayahnya mana? Wah, Wah. orang tuanya selalu dampingin Iya, ya. biar lebih semangat lagi Fatina Tentunya, ceramahnya ya, benar betul sekali. banget. Nah, Fatina udah siap untuk dengarkan komentar Dewan Juri? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kami persilakan kepada Prof. Johar. Alhamdulillah cucu atuk Fatina Zahra. Ya, luar biasa. Mimiknya, semangatnya, materinya. Kelas berapa tadi? Kelas Kelas 4. kelas 4. Wah, sudah hebat. Ya. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi pengusaha yang menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Masya Allah. menjadi luar pengusaha biasa. yang menghafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah, insya Allah. Masya Wujud. Allah, Ya, luar maju terus. biasa. Kuncinya kan tadi bilang, sayang nih orang tua. Ya, taat kepada Allah, itu luar biasa. Ya, insya Allah kamu jadi orang hebat. Terus belajar, jadi da'i. Ya, bukan hanya ikut sandiwara, ikut festival, tapi memang ingin mengembangkan agama Allah. Ya, selamat, insya Allah kamu akan berhasil. Amin. Amin. Terima kasih Prof. Johar. Untuk itu boleh ditambahkan, kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiro. Fatina ya. Fatina Zahira Hadi ya. Berlantun dalam nada dan dakwah merupakan ciri khas ya. Dan ini bisa dipertahankan ya anak Ustadz ya. Jadi nada dan dakwah karena mempunyai suara yang juga cukup merdu ya. Insya Allah nanti dengan nadanya bisa berdakwah, dengan dakwahnya bisa bernada. Insya Allah. Dilanjutkan dan insya Allah doa menjadi hafizul Quran. Kita bersama Profesor Johar Arifin, Ustadz Iskil Asri dan Ayah Gubernur Sumatera Utara sedang menggalakkan gerakan One Home, One Hafiz. Satu rumah, satu hafiz Quran. Dan tentu dengan keberkahan acara Akademi Dai Cilik TVRI kita doakan semua anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Amin. Ya Insya Rabbal Allah. Alamin, insya Terima Allah. kasih Ustadz Fadli Terima Sudiro. kasih Ustadz. Dan ini juga kita tekankan juga kepada orang tua ya Ustadz ya. Mulai dari sekarang udah bisa nih dididik anaknya, dibina anaknya. Sehingga nanti di tahun depan ya kita masih buka lagi Akademi Dai Dai Cilik Cilik. TVRI Sumatera Utara di tahun 2024 Iya, ya. mudah-mudahan ya dan dapat menghadirkan para adik-adik yang hafiz dan hafizah ya. Benar sekali. Iya. Kak Sana juga pengen nih Rafiq sebenarnya. Kalau tahu nih dari dulu ya pengen daftar. Pengen daftar ya. Cuman nggak tahu Iya. gitu masalahnya. Mudah-mudahan ada untuk remaja, ini ya, Remaja dai ya. Remaja juga udah enggak sih, umurnya udah lewat dari remaja. Oke, untuk itu terima kasih ya Kepada Fatina. Fatina. Terima Terima kasih, kasih, Fatina. boleh kembali ke tempat. Wah. Dari Deli Serdang udah. Udah. Dari Serdang Bedagai Udah, udah. betul. Kira-kira dari Medan ada lagi nggak yang mau tampil Bang Ini Rafiq? adalah ini dari Medan ini ya. Selanjutnya ini berasal dari Kota Medan. Mana Wah, suaranya? masih di Kota Medan ya.
Kita akan mendengarkan judul ceramah Hargai dan, Dan Sayangi Sayangi Orang Orang Tua. Tua. Langsung saja kita panggilkan Kaila Zahra Shita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil masyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang bijaksana, para penonton yang mulia, teman-teman yang luar biasa, semoga kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, oi hadirat, apa kabar? Semuanya sehat? Dalam kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan judul Hormati dan Sayangi Kedua Orang Tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepadamu berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Maksud dari ayat tersebut, kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Hadirin, oi hadirat, apakah masih semangat-semangat? Walaupun harta seluas lautan, jabatan setinggi pegunungan, dan uang sebanyak anak sultan, tapi itu semua tak mampu menggantikan kebaikan kedua orang tua kita. Masya Allah. Maka dari itu kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai duit.
Tetapi bukan duit untuk beli es krim ya. Yaitu D. Doakan yang terbaik buat orang tua kita. Usahakan jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Ingat, surga ada di telapak kaki kedua orang tua kita. Khususnya ibu kita. Hadiah dari Allah. T. Tetaplah menjadi anak yang soleh-soleha yang selalu menyayangi kedua orang tuanya. Sekian tausiah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaila Luar biasa. Zahra Shita. Oke, kita cek lagi yuk mana semangatnya nih, Mana dukungan semangatnya dari Bedung Kaila. Kaila? Mana? Wah, keren-keren nih. Siapa aja yang diundang ke sini tadi? Ada siapa aja tuh? Mama, papa, sama adik. Adik. Sama Adi. Teman-temannya yang ada di bawah? Nanti Enggak. kalau lolos Nanti start kalau lolos selanjutnya, selanjutnya dibawa ya. Satu Harus dusun penuh kalau ya. bisa ya. Harus penuh ya, satu studio ya. Janji ya Kaila ya. Ayo kakak tagih ntar. Jadi kalau lolos selanjutnya ya, tanya mana nih pendukung Mana Kaila ini pendukungnya ya gitu ya. Nah. Oke, kira-kira Kaila nih dari ketiga dewan juri mau dikomen sama siapa? Ayo, bingung pilihnya. Jangan di tengah saja. Ya, Oke, gitu. Kami untuk persilakan itu kami kepada persilakan Ustadz kepada Ustadz Rizky. Masya Allah. Subhanallah. Sehat Ananda? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kelas berapa sekolahnya nak? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Ya memang Ananda ini cita-citanya jadi apa? Pengen jadi penyanyi yang hebat. Oh, pengen menyanyi. ya. Yang hebat. Kalau Iya. sekarang udah ada ini kita tes boleh ya Ustadz? Oh, boleh, Ya, sekalian boleh, ya. boleh. Ada lagu yang bisa dinyanyikan mungkin sholawat atau apa. Kita pengen Iya. nilai ya Bapak Ibu ya boleh ya. Oh, boleh, boleh Kaila boleh. ya. Ya gimana? Gimana? Boleh nggak? Boleh sih. Boleh. Boleh. Oke, ref aja. Kita persilakan, Kaila. Bingung. Bingung, bingung. satu aja nggak boleh. Kita mau dengar, katanya pengen menjadi penyanyi Lagu apa ya. dari Bunda? Coba lagu Waktu Bundanya. sudah. Mungkin lupa dia ya, lupa. Nah, baik, Malu Ananda. ya, malu mungkin Udah ya. malu ya. Oke, silakan Ustadz. Bagus ya, tapi saya kalau boleh minta jadi penyanyi yang ada unsur dakwahnya kepada umat ya. Seperti yang sudah dicontohkan Raja Dangdut Abri Abri, anak buah Roma Irama ya kan. Jadi bagus cita-citanya. Tapi kalau jadi ustazah lebih bagus karena begini. Kalau saya lihat Ananda ini selain cantik, cantik sudah pasti ya. Karena perempuan, kalau ganteng kita curiga juga. Iya, kan curiga gitu. ya Ustadz ya. Kemudian ya penampilannya menarik. Memang seorang ustadz ya, kita lihat nggak usah jauh-jauh seperti Ustadz Fadli yang ada di hadapan kita ya kan. Ustadz Fadli ini terkenal dengan ustadz selain motivator juga terkenal dengan ustadz tampan ya kan. Jadi bahkan kalau semalam saya menjemput beliau di asrama haji, banyak yang mengidolakan beliau nih. Bahkan nenek-nenek pun mengidolakan gitu ya. Banyak yang mengidolakan ya Ustadz ya. Iya. Luar Jadi biasa. memang harus menarik ya kan. Seorang dai itu harus menari, apalagi dia kan bagaimana supaya diterima masyarakat atau jamaah kajiannya, ilmunya itu. Jadi selain isi materinya bagus, tapi juga penampilannya menarik. Nah seperti Ananda Kaila Zahra Shita ini, jadi sudah ada modal ya nak. Bisa dipertimbangkan nanti cita-citanya, ya kan? Mungkin kalau di kelas 6 SD biasanya gitu ya, anak-anak kalau punya cita-cita itu kadang-kadang suka berubah. Berubah, benar Ustadz. Nggak apa-apa nih kali ini cita-citanya di kelas 6 SD jadi penyanyi. Nanti insya Allah di
sesudah masa remajanya berubah lagi Jadi cita-citanya. ustazah. Kayak bisa Bang jadi- Rafiq gitu ya kan. Apa dulu cita-citanya Bang Rafiq Wah, kira-kira? dulu jadi apa ya? Jadi dokter. Jadi dokter mungkin Atau ya. pilot. Wah, sekarang sudah berubah juga ya. Jadi pegang mic ya sekarang hobinya ya. Bisa disangka-sangka seperti itu ya. Ya, jadi itu dia sudah ada modal intinya Ananda dan Ananda terus belajar ya nak. Tetap semangat. Baik, terima kasih Ustaz Baik, luar Rizky. biasa, Terus Ustaz belajar Rizky. dan terus belajar ya. Benar sekali. Kaila. Kalau di komen tadi penampilannya udah menarik. Cuman tadi kita sayang nggak bisa dengar suara Kaila tadi nyanyi. Kita tunggu ke tahap selanjutnya Manto lolos ya. Iya, kira-kira lolos Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Atau kita tunggu Udah dapat nanti. angin segar nih. Heeh. Terima Oke. kasih Kaila. Terima kasih Kaila. Wah. Oke. Luar biasa nih Asana, kita sudah mendengar dari penampilan 9 peserta kita pada Luar hari biasa, ini. boleh Wah. tepuk tangan Tepuk dong tangan Bapak dulu dan untuk seluruh Ibu. peserta kita. Ada yang dari Medan, Deli Deli Serdang dan juga Serdang Bedagai. Bedagai. Luar biasa Luar nih. biasa sudah menampilkan apa yang dipelajari selama ini. Iya. Dan sebenarnya sudah berani tampil di panggung ini sudah sangat hebat sekali nih Benar Asana. sekali. Bahkan tadi kalau kita berbicara tentang persiapan ya Iya. Bang Rafiq ya. Mereka tuh dari pagi-pagi udah prepare gitu kan. benar Dan sekali. materinya juga udah dipelajari tuh dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, benar. Dapat kita lihat tadi juga penampilannya udah pada pede semua Pada nih. pede semua, Malah benar kita sekali. pengen belajar kan? Pengen belajar, Belajar, malah karena adik-adik ada yang baru pertama kali tampil di sini. Ada perdana tapi, Tapi tampilnya bagus loh. sekali, sudah Iya, semangat benar. sekali. Nah, dari 9 peserta tersebut nanti kita akan memasuki yang paling ditunggu-tunggu nih Asana. Iya, yang paling deg-deg gitu ya. Yaitu Kalau- pengumuman siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Dan tentunya ini juga keputusan dari para dewan, Dewan juri. juri yang Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Kalau tadi kita sudah ya mendengarkan ceramah para adik-adik kita Dai Iya, benar Cilik sekali. ya yang daftar pada tahun 2023 ini. Kali ini adalah tahap yang paling deg-deg. Iya, menentukan siapa yang lolos ke tahap selanjutnya ini. Benar sekali Bang Rafiq. Nah, kami persilakan kepada seluruh dewan juri. Kepada Prof. Zohar mungkin bisa menyampaikan apresiasi untuk acara kita ini. Fadal pada Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berterima puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kita bertemu dan hadir di acara yang sangat penting, sangat bersejarah bagi kita semua. Usaha kita untuk mempertahankan dan mengembangkan ya, kebenaran agama Allah ini dengan menyiapkan dai-dai di masa depan. Ini acara yang sangat bagus. Menang bukanlah tujuan utama. Ya, ini dari bagian dari mencapai keberhasilan ke depan. Jadi nanti ada kegiatan apa lagi, lomba dai, tetap ikut, terus belajar. Karena menangnya hanya satu, ya tidak semua harus bisa menang. Ya. Jadi yang belum, bukan dia kalah, tapi belum kesempatan. Ya, ada yang bisa nilainya sedikit lebih bagus. Oleh karena itu semangat, terus ya, masa depan kalian masih panjang. Jadi dai, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi profesor, tapi tetap jadi dai insyaAllah. Terima kasih kepada ya, Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Secara TI ya, kemudian ke Kepala Studio TVRI Sumatera Utara. Ya, sekampurkan saya dari Langkat, Tanjung Pura, Bapak Rijal. Terima kasih acara ini. Saya harap acara ini tetap dipertahankan tahun 2023 ini dan 2024 terus. Karena ini dahsyat sekali dampaknya. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu dan ribuan anak-anak belajar untuk jadi dai. Dan inilah kesempatan mereka menampilkan. Jadi sebagai kata tadi, kejuaraan itu bukan utama, tapi mereka menyiapkan dirinya untuk sebagai pejuang-pejuang pembela Rasulullah ke depan insyaAllah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara.
Baik, para dai-daiyah cilik terbaik Sumatera Utara yang telah berhadir dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan kemudian Medan yang langsung disaksikan oleh tokoh Sumatera Utara internasional yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, seorang profesor dan juga seorang legislator. Semoga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kita sekalian. Telah kita lihat penampilan dari seluruh peserta dai dan daiyah cilik kita, sebagaimana disampaikan oleh ayahanda Prof, bahwa ini adalah media edukasi pendidikan, kesempatan untuk terus berlatih. Maka kita lihat dari penampilan favorit dan terbaik ya pada hari ini, tepatnya Medan 16 Juli ya. Kok agak serius kayaknya Kak Hasanah sama Kak Rafiq agak Kita serius yang ya. deg-degan ini Ustadz, apakah kita yang terpilih gitu ya? Baik ya. Kamu lagi ngapain gitu ya? Tadi ada gitu ya? Ada Ustadz, lagi ngetren tuh lah lagi katanya Ustadz. ngetren. Oh jalan-jalan ke mall, enggak paten Mana lah. paten? Ke TVRI Ke lah TVRI katanya lah, gitu ya. Akademi Dai Cilik ya kan. Penampilan terbaik dan istimewa hari ini Ananda kami Aznan Habib Barasa. Masya Allah, luar biasa. Tapi besok tengok-tengok lah dewan jurinya, jangan tengok kamera aja, nggak paten lah ya kan. Baik, berikutnya ada dai masa depan, pelanjut UAS, UIN. Wah, Winarto ya. Ini juga bisa jadi presiden karena namanya O ya. Soekarno, Soeharto, Winarto ya. Setelah Ustadz Fadli Sudiro ya. Baik ya. Selanjutnya ada ananda kita dari Serdang Bedagai juga ya. Dengan best kostumnya ya. Adalah Ananda Muhammad Aska Asy'ari. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lah ya. Banyak kali pun mau masuk final ya kan, capek kami milihnya ya. Baiklah, mewakili satu ya untuk yang akhwat ya. Ini ada ananda kami. Kalau Prof Johar 100 semua dibikinnya, bingung milih yang mana. Baik kali kalau profesor ngasih nilai, awak yang bingung ya. Iya, ini ananda kami ada Fatina Zahira Hadi. Iya. Demikian seluruh pemirsa Akademi Dai Cilik, peserta terbaik hari ini yang akan masuk semifinal, dan ini episode terakhir untuk babak penyisihan. Insya Allah Ahad yang akan datang kita akan saksikan untuk semifinal Akademi Dai Cilik, dan insya Allah ya semua anak-anak yang bersama kita di tahun ini yang belum maksimal atau belum beruntung, seperti kata Profesor, di 2024 insya Allah bisa ikut kembali. Akademi Dai Cilik Sudah jadi TVRI Sumatera Utara. media Pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, boleh tepuk tangan dong. Dan korban peserta yang lolos jangan bersedih hati. Benar sekali. Kesempatan dan Benar waktu. sekali, kita coba di tempat yang lain dan kesempatan yang lain insya Allah bisa menjadi yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya Ahmad Rafiq. pamit undur diri, sampai bertemu di Dai Cilik selanjutnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.